Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Ini pertemuan ketiga dalam membahas nahwu dasar di program kita ini. Sekarang kita masuk lebih jauh lagi tentang isim. Di situ dikatakan anwa'ul ismi, jenis-jenis isim. Setelah kita tahu apa itu isim, apa tandanya, baru dia dibilang isim. Sekarang jenis isim. Isim-isim yang terucap dalam bahasa Arab ini disebutkan jenis-jenisnya. Nanti kalau antum dapat, antum bisa tentukan ini isim dan jenisnya ini. Jenisnya ini. Di jenis isim ini, tentunya isim-isim yang mu'rab dulu, isim yang bisa berubah. Adapun isim yang tidak bisa berubah nanti kita akhirkan. Kita akan tahu juga. Yang paling penting yang ini dulu. Isim-isim yang bisa berubah. Disebutkan di sini karena untuk pemula itu dipecahkan supaya mudah. Kalau di buku-buku atas nanti itu lebih dipersempit lagi. Karena sebenarnya ada sebagian jenis dari yang disebutkan di sini yang dipecahkan itu karena beda bentuk saja. Pada hakikatnya sama. Tapi karena beda bentuknya dikasih pisah. Untuk memudahkan apa? Pemula. Makin tinggi nanti pelajaran kita bahasa Arab, maka makin sedikit pembagiannya. Makin sedikit pembagiannya. Untuk di buku dasar ini kita sebutkan ada 9 jenis. Ada 9 jenis. Yang pertama, al-ismul mufrad. Isim, pengertiannya masih sama dengan yang kemarin. Kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Mufrad. Mufrad artinya di sini akan disebutkan sebentar pengertiannya. Apa artinya mufrad di sini? Karena mufrad itu beda-beda di setiap pembahasan. Sekarang mufrad di sini apa maksudnya? Supaya kita paham isim mufrad. Apa artinya? Lihat pengertiannya di situ. Ma laisa musanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Isim mufrad dia adalah apa yang bukan dua, bukan jamak 3 ke atas, bukan pula dari isim-isim yang 5. Isim yang 5 ini kita akan pelajari sebentar. Jadi isim mufrad bukan 2, bukan lebih dari 2, 3 ke atas, bukan pula dari asma'ul khamsah. Apa itu asma'ul khamsah? Sebentar, kita akan pelajari. Dari jenis isim juga. Ini isim mufrad. Ya, kata singkatnya sebenarnya, hanya saja kata singkat ini tidak bisa terlalu dijadikan sandaran karena ada jenis yang ketiga itu. Kalau dibilang bukan 2, bukan juga lebih dari 2, berarti 1. Itu sebenarnya. Kita bisa katakan isim mufrad itu adalah kata yang menunjukkan atas makna 1. Kalau orang, maka seorang kita bilang. Kalau hewan, maka seekor. Kalau benda, sebuah. Itu setelah antum tahu itu adalah isim mufrad. Nanti terjemahannya seperti itu. Misalnya antum dapat kata rojulun. Ini orang. Laki-laki dewasa. Kita terjemahannya apa? Kalau dia isim mufrad, bukan 2, bukan jamak, berarti terjemahannya apa? Seorang laki-laki dewasa. Begitu terjemahannya. Misalnya lagi kalau kita contohkan hewan. Asadun. Artinya singa. Tapi dia isim mufrad. Apa berarti terjemahan lengkapnya? Seekor singa. Perhatikan ini, kita langsung cara menerjemahkannya supaya sekali jalan. Karena program kita setahun, jadi sekali jalan. Dengan makna dan bentuk-bentuk lafadznya. Supaya langsung kita pahami artinya. Karena tidak ditulis di kamus. Ya kalau di kamus, rojulun laki-laki dewasa. Cuman kita sendiri yang tentukan. Ini rojulun isim mufrad. Berarti terjemahannya seorang laki-laki dewasa. Sama dengan asadun. Kita buka kamus, singa. Tapi kita tahu dia ini jenisnya masuk di mana. Oh, dia masuk di isim mufrad. Berarti terjemahannya seekor singa. Sama kita dapat kata kitabun.
tertulis buku, kitab. Tapi dia isim mufrad. Jenisnya bukan dua, bukan jamak. Bukan dua, bukan jamak. Bukan lebih dari dua. Berarti apa terjemahannya kitabun? Sebuah buku. Antum pahami terjemahannya? Ini dia. Dan bukan asmaul khomsah. Asmaul khomsah ini ada bentuk khususnya. Bukan kata dua, bukan kata jamak. Dia sebenarnya mufrad. Nanti anak akan singgung kembali ketika dapat pembahasannya. Ini asmaul khomsah sebenarnya isi mufrad. Cuman karena dia punya bentuk yang khusus digolongkan secara tersendiri. Secara tersendiri. Siapa saja dia, tentunya antum akan pahami bukan namanya isim mufrad itu, bukan asmaul khomsah. Setelah dapat nanti pembahasannya. Untuk sekarang ini kita masih menghayal. Apa itu asmaul khomsah? Nah, sebentar, kalau dapat pembahasannya, maka sebentar kita akan singgung bentuknya, dan itulah kata-kata yang bukan isim mufrad. Yang penting untuk tahap ini sekarang, namanya isim mufrad bukan dua, bukan lebih dari dua. Bukan tiga ke atas. Bukan isim mutsanna dan bukan jamak. Bukan isim mutsanna dan bukan apa? Jamak. Itu sebagai pemahaman dasar terkait dengan isim mufrad. Lihat contohnya. Misal contohnya kitabun. Lihat. Mirsamun, rojulun, waladun, muslimun, kafirun. Semua ini namanya isim mufrad. Sudah ada semua di situ terjemahannya. Ya. Dan bentuk terjemahannya itu yaitu sesuai dengan jenis isimnya. Jenis isimnya. Ini mudah. Dan ini yang ada di kamus. Yang ada di kamus ini, di kamus kalau tertulis itu isim mufrad. Adalah isim mufrad. Ini ditulis di kamus. Karena isim mufrad ini simai. Didengar dari orang Arab. Didengar dari orang Arab. Tidak bisa kita buat sendiri. Beda jenis kedua sebentar sama ketiga. Dan keempat itu dibuat sendiri. Sesuai dengan rumus yang kita akan jelaskan sebentar. Jadi ini dia ditulis di kamus. Misalnya kitabun, mirsamun, itu ditulis. Iya. Rajulun, waladun, muslimun, kafirun. Paham kan? Ini yang disebut kadang untuk pemahaman mudanya, dia kata dasar. Dia kata dasar. Iya. Kemudian yang kedua lihat al-ismul al-musanna. Yang kedua ada namanya al-ismul musanna. Tadi namanya isim mufrad adalah bukan musanna. Berarti bukan yang kedua ini. Apa ini al-ismul musanna? Lihat pengertiannya. Huwa kullu ismin, dia adalah semua isim dalla ala itsnain yang menunjukkan atas dua laki-laki au itnatain atau dua perempuan. Setiap isim yang menunjukkan atas dua itu namanya isim musanna. Apakah dua laki-laki atau dua apa? Perempuan. Antum paham dulu ini sampai di situ itu poin pertama. Setelahnya itu poin keduanya. Jadi setiap isim yang menunjukkan atas dua namanya isim musanna. Kalau menunjukkan atas satu namanya isim mufrad. Sekarang naik lagi. Setiap isim yang menunjukkan atas dua, apakah laki-laki atau perempuan, maka namanya isim musanna. Itu perhatikan istilahnya. Isim musanna. Apa ciri-cirinya? Apa tandanya? Kalau itu kan dari sisi makna. Kalau dia menunjukkan atas dua. Iya. Bagaimana cara kita untuk membedakan antara isim mufrad jenis yang pertama dengan isim musanna jenis yang kedua? Ketentuan setelahnya. Biziyadatil alifi wan nun au al-ya'i wan nun fi akhirih. Dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun
pada akhirnya. Yaitu pada akhir isi mufrad. Isi mufrad. Kalau ditambahkan pada akhirnya alif dan nun atau ya dan nun, maka itu jadi isim mutsanna. Antum paham ini? Iya. Misalnya kita katakan contoh, ya, rojul, kitab yang ada di contoh tadi, dan ada walad. Iya. Ada rojul, ada kitab, ada walad. Ini contoh 3 kata. Ini seorang laki-laki. Ini sebuah kitab. Ini seorang anak laki-laki. Ini bisa menjadi 2. Laki-laki dewasa. Bisa menjadi 2 kitab. Bisa menjadi 2 orang anak laki-laki. Kalau kita buat dia sebagai isim mutsanna. Bisa ditambahkan alif dan nun. Dan bisa ditambahkan ya dan nun. Semuanya. Alif dan nun. Ya dan nun. Iya. Dan harokat alif dan nun, ya dan nun itu sudah harokat paten kalau dalam bahasa Arab. Tidak berubah-berubah. Makanya itu dulu yang dijelaskan. Setelah ditambah, nunnya itu diharokati dengan kasroh. Apakah di alif dan nun atau ya dan nun? Paham kan? Diharokati dengan apa? Kasroh. Jadi nanti walaupun gundul, begitu harokatnya. Itu dia sudah harga mati, tidak bisa lagi diubah. Alifnya, ya namanya alif tidak akan pernah berharokat sampai hari kiamat. Alif. Alifnya ini isim mutsanna. Demikian pula ya-nya, dia disukun. Jadi alif sukun, ya sukun. Paham kan? Iya. Sebelum alif dan sebelum ya, maksudnya huruf yang sebelum alif. Berarti huruf terakhir dari kata mufrad. Paham kan? Huruf terakhir sebelum ya. Huruf terakhir dari isim mufrad. Huruf sebelum ya. Itu diharokati dengan fathah. Nanti. Ini sudah ketentuan, tidak berubah. Jadi misalnya, rojulun. Kalau tambah alif dan nun, atau ya dan nun, itu jadi rojula. Kitabun. Kalau mau dijadikan isim mutsanna, langsung kitaba. Waladun. Kalau mau dijadikan isim mutsanna, langsung walada. Langsung tambahkan alif dan nun. Jadi, rojulun tambah alif dan nun jadinya? Hah? Tambah ya dan nun? Kitabun. Alif dan nun? Ya dan nun? Waladun. Alif dan nun? Ya dan nun? Paham berarti? Mudah ini? Jelas? Jelas saudaraku? Nah, coba kita dapat kata lagi. Ya. Muslimun. Muslimun. Belum. Iya. Ya dan nun. Alif dan nun. Tanpa alif dan nun, ya dan nun. Muslimun. Kembali tanwin. Kalau dibuat mutsanna tidak tanwin lagi. Karena nun ini pengganti dari tanwin. Nunnya itu adalah penggantinya tanwin. Jadi kalau dibuat mutsanna, hilang tanwinnya. Dan ganti dengan harokat yang Anda bilang tadi. Sebelum alif di fathah, sebelum ya di fathah. Paham antum ini? Paham ini? Paham? Yakin? Betul? Coba kita buat. Iya. Yang ada contohnya tadi di atas di buku kafirun. Buat isim mutsanna, tambahkan ya dan nun. Ya dan nun. Hah? Coba. Alif dan nun. Kafironi. Ya dan nun. Hah? Kafiro ini. Lumayan satu lagi. Ya, karena tidak lancar. Sobirun. Ya dan nun. Iya. Ya dan nun.
Hah? Apa akhirnya? Kasih nampak harokatnya. Ni-nya mana? Ni-nya mana? Ya, sobiroi ni. Nggak bisa begitu. Iya. Kasih nampak. Alif dan nun. Ulang lagi, satu lagi. Iya. Soimun. Seorang yang berpuasa. Jadi kan dua orang. Iya. Ya dan nun. Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Ini sekali lewat. Tidak lewat lagi ini. Kecuali di bab nanti irob. Tanda irob. Udah? Alhamdulillah. Berarti jadi dua langsung. Terjemahan ini tidak ada di kamus. Isim mutanna tidak ditulis di kamus. Kita kenal dengan rumusnya tadi. Dan terjemahannya langsung berubah. Dari seorang menjadi dua orang. Dari sebuah menjadi dua buah. Dari seekor menjadi dua ekor. Itu cara terjemahannya. Dia tidak ada di kamus karena pakai rumus. Untuk catatannya di bawah bisa dibaca cara buat isim musanna. Yang Anda gambarkan tadi itu sudah saya tulis di catatan. Sudah Anda tulis di catatannya. Jadi lihat situ mamitlu contoh rojulani rojulaini, waladani waladaini, mirsamani mirsamaini. Jelas ini ya? Ya, jelas ya? Ini bentuk isim mutanna. Ini di buku nahwu tentunya contohnya sedikit. Ya, hanya untuk memahami saja. Di papan baru saya tambahkan contoh karena ini kan buku ringkasan. Kalau contohnya banyak nanti jadi tebal bukunya. Kalau tebal bukunya orang akan melihat, kapan selesai ini tebal sekali. Paham kan? Iya. Jadi contohnya paling 1, 2, yang penting dipahami kaidahnya. Yang ketiga, isim jenis ketiga. Ada namanya jam'ul mudzakkar salim. Kalau kita di Indo ini sudah bilang jamak mudzakkar salim. Sudah berjalan di lisan. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Di sini ditulis jam'ul mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Kalau antum sebut ini jamak mudzakkar salim, apa ketentuannya? Kapan baru diucapkan seperti itu? Ini penting sekali. Lihat pengertiannya. Huwa kullusmin dalla ala aksar minat naini. Sampai di situ dulu itu poin pertama untuk memahami maknanya. Dia adalah semua isim yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki. Jadi ini khusus laki-laki. Kita ulangi, jamak mudzakkar salim. Dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki. Dua laki-laki. Apakah orang, hewan, benda. Nanti kita akan pahami apa itu laki-laki. Ada pembahasan nanti. Laki-laki dan perempuan. Jadi setiap kata yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki, lebih dari dua, maka itu jamak namanya. Jamak. Anda paham ini? Maka dibilang jamak. Paling sedikit 3. Paling sedikit berapa? 3. Karena apa ketentuannya? Karena jamak mudzakkar salim tidak ada juga di kamus. Kita buat dengan ketentuan. Kita tahu dengan ciri-cirinya yang akan kita sebutkan ini. Ini penting sekali ciri-cirinya. Biziyadatil wawi wan nun. Dengan ditambahkan waw dan nun. Atau al ya wan nun. Atau ya dan nun. Di akhirihi. Sama. Pada akhirnya. Pada akhir isim mufrad. Tambahkan waw dan nun. Atau ya dan nun. Itu akan menjadi apa isim? Akan menjadi isim jamak mudzakkar salim. Jadi kita contohkan misalnya ya, muslimun, kafirun,
sama sobirun tadi. Muslimun seorang muslim, kafirun seorang yang kafir, sobir seorang yang bersabar. Seorang bersabar. Ini 3 contoh. Ini semuanya isim mufrad. Karena kita mau mengucapkan banyak muslim. Apa harus kita lakukan? Tidak ada di kamus. Antum harus hafal cara membuatnya. Tinggal ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Itu jadi. Waw dan nun atau ya dan nun. Jadi, sekarang kita bahas yang harokat yang tidak pernah berubah. Nunnya kalau pada jamak mudzakkar salim itu di fathah. Itu bedanya dengan isim mutanna. Kalau isim mutanna nunnya apa? Di kasro. Dari situ nanti antum bisa bedakan. Ini isim mutanna atau jamak. Ketika sama-sama tambah ya dan nun. Kan ada ketemunya. Kalau alif dan nun, waw dan nun tidak ada masalah. Yang masalah ini kalau ya dan nun. Maka sekarang nun pada jamak mudzakkar salim itu fathah harokatnya. Jadi ini nunnya fathah. Paham ya? Ya dan wawnya juga sama sukun. Jadi ini wawnya sukun, ya-nya sukun. Jadi perbedaan pertama dengan isim mutanna nunnya. Perbedaan kedua, kalau isim mutanna sebelum alif sebelum ya apa tadi? Fathah. Kalau jamak mudzakkar salim beda. Dia kalau sebelum waw dia dhammah. Ingat tanpa tanwin karena nun ini pengganti dari tanwin. Jadi kalau pada mufrad dhammah hapus dhammahnya, tinggal waw dhammah saja. Hapus tanwinnya. Paham kan? Jadi sebelum waw dhammah dia. Sebelum ya kasroh. Sementara jamak isim mutanna sebelum ya-nya apa? Fathah. Kalau pada jamak sebelum ya di kasroh. Sebelum ya di kasroh. Ana buat satu lihat. Muslimun. Tambah waw dan nun muslimuna. Tambah ya dan nun muslimina. Anda paham ini? Jadi muslimuna, muslimina. Itu jadi banyak laki-laki. Banyak muslim. Dipahami? Paham ini? Coba. Kafirun. Waw dan nun. Ya dan nun. Sobirun. Ya dan nun. Ya dan nun. Waw dan nun. Paham kan? Coba saya bilang Zaidun. Seorang yang bernama Zaid. Sekarang antum mau bilang banyak Zaid. Tambah waw dan nun. Ya dan nun. Dipahami? Mu'minun. Tahu? Paham ini? Hah? Kita kacamata. Paham? Yakin? Bisa dicoba? Hah? Saya bilang Maryamun. Buat Maryamu. Tidak bisa Pak, itu perempuan. Kan ini laki-laki. Masa kita mau buat jamak laki-laki perempuan? Tidak ketemu. Ya kan? Ya itu laki-laki. Ya. Coba buat ya Muhammadun. Tambah waw dan nun. Atau begitu. Jelas berarti ini? Ilyas? Ilyas? Yakin? Kakak? Hah? Paham? Paham? Betul. Hah? Iya, iya, alhamdulillah. Mudah-mudah ya? Tinggal tambah. Paham misalnya kaidahnya. Ingat, ini jenis ketiga ini juga tidak ada di kamus. Antum baca catatan yang anak tambah di bawah cara membuat jamak mudzakkar salim. Yang anak gambarkan di papan tadi itu sudah anak bahasakan di bawah. Lihat contohnya di buku Mithl. Contoh muslimuna, muslimina. Kafiruna, kafirina. Sobiruna, sobirina. Paham ya? Itu sekadar contoh. Antum bisa buat semua. Ribuan contoh terserah. Datangkan saja yang penting laki-laki. Kan ini jamak khusus siapa? Laki-laki saja. Iya.
laki-laki. Jelas ya? Berikutnya, isim jenis yang keempat. Ada namanya jam'ul mu'annats salim. Ini kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau perempuan? Di sini dia. Ada namanya jam'ul mudzakkar salim. Jamak. Jamak artinya lebih dari dua. Tapi untuk mu'annas. Untuk perempuan. Kapan dinamakan jamak mu'annas salim? Apa artinya? Lihat. Wa kullu min dalla ala aktsar minat nataini. Dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari dua perempuan. Jadi kalau mufrad tadi umum. Kalau mufrad itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang penting satu. Mutana juga bisa laki-laki, bisa perempuan. Paham kan? Kalau mudzakkar salim khusus. Jamak mudzakkar salim khusus laki-laki. Jamak muannats salim ini khusus perempuan. Dia adalah kata yang menunjukkan atas lebih dari dua perempuan. Sekali lagi perhatikan cara buat setelahnya. Karena jamak muannats salim tidak ada di kamus juga. Ini jamak tidak ditulis di kamus. Supaya nanti jangan sampai Wahyu dicari di kamus. Sampai mati tidak dapat. Paham Wahyudi? Iya, jangan sampai. Iya. Biziyadatil alif wa ta fi akhiri. Mudah sekali. Dengan ditambahkan alif dan ta pada akhirnya. Itu akan menjadi jamak muannats salim. Karena dia perempuan, otomatis semuanya harus kita contohkan kata perempuan. Ya, muslimun kan seorang laki-laki muslim. Nah, kita supaya jadi seorang perempuan muslimah, bertambahkan tak di akhirnya. Ya, itu jadi perempuan jadinya. Kan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan adanya ini tak bulat. Paham ya? Jadi kalau muslimatun, seorang perempuan muslimah. Kafiratun, seorang perempuan kafir. Sobiratun, seorang perempuan yang bersabar. Paham ya? Ini kalau kata-kata sifat. Karena ada dua bentuk nanti kata perempuan yang kita mau jamak ke jamak perempuan. Ini bentuk pertama. Kalau ada kata mufrad, antum ingin jamak ke jamak muannats salim, itu tambahkan alif dan ta. Paham kan? Alifnya pasti sukun. Ta-nya itu bisa diharokati dengan dhammah, ya, dan kasroh. Kalau tidak ada alif lam di awal ya tanwin, begitu maksudnya. Dia cuma bisa dua, dhammah atau kasroh, tidak ada di fathah. Kecuali dalam sebagian bahasa orang Arab dia fathah. Tapi itu bukan bahasa umum. Paham kan? Jadi ini ta-nya cuma bisa dhammah sama apa? Kasroh. Paham kan? Tambahkan alif dan ta. Itu jadi jamak muannats salim. Hanya saja kalau pada mufrad sudah ada ta, ada langkah tambahan. Tentunya sebelum alif fathah ya. Karena selalu alif itu cocok dengan fathah. Iya, paham kan? Sebelum alif ya pasti apa? Fathah. Kalau pada kata mufrad sudah ada ta-nya, nah kita mau tambahkan alif dan ta, maka langkah tambahannya hapus dulu ta-nya baru tambah. Jadi, muslimatun. Ana mau buat banyak muslimah. Maka langkah awal sebelum ana tambah, ana harus hapus dulu ta-nya karena ada ta-nya. Hapus dulu ta-nya baru tambahkan alif dan ta. Supaya nanti enggak dua ta di dalam kata. Kalau ada dua ta dalam kata, misalnya di sini ada juga ta, itu alif di tengah tidak bisa melindungi. Itu benteng yang tidak kuat. Nanti ketemu dua ta di situ, hancur alif. Iya. Jadi makanya langkah awal adalah dihapus dulu apanya? Ta-nya. Jadi muslimatun jadinya muslimatun. Hapus ta. Paham kan? Jadi muslimatun jadi muslimatun. Jadi dia sebelum antum tambah alif dan ta, hapus dulu apanya? Ta-nya. Kalau ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah langsung. Paham kan? Ini khusus yang ada ta-nya. Paham ini? Coba kafiratun buat jamak muannats salim.
Sabiratun. Kalau tidak ada ta'nya seperti Maryam tadi yang barusan. Maryam, ya, Maryamu. Langsung tambahkan saja alif dan ta. Ingat fathah sebelum alif. Berarti Maryamu. Apa? Paham kan? Hindun. Hindun. Paham kan? Paham tuh? Yakin? Zaidun. Tidak ada. Itu Zaidun nama laki-laki. Masa antum mau jamak muannas salim? Iya. Paham saudara? Paham berarti? Ya sekarang tidak ditipu. Coba. Iya. Zainabu. Buat. Begitu. Mudah sekali. Ini tidak ada juga di kamus. Paham Om Pomo? Yakin Mbak? Coba, bisa saya coba? Masya Allah. Nanti ya. Alhamdulillah. Baik. Tidak masalah. Ya. Haji Mukhlis. Dua orang yang Masya Allah tua. Haji Mukhlis lebih tua. Bisa dicoba? Bisa, Pak. Yakin, Gi? Betul. Coba, Pak. Saya contohkan misalnya kata perempuan ini, Pak. Saya tidak tipu kita karena kita orang, ya, kita orang tua, Pak. Bahaya. Nanti saya berdosa. Iya. Saya bilang, Pak, kata perempuan. Nama seorang perempuan. Da'dun. Da'dun. Tulis. Tuh. Da'datun. Masya Allah. Alhamdulillah. Betul itu, Pak. Alhamdulillah. Da'datun. Da'datun. Paham kan? Antum paham? Yakin? Betul. Alhamdulillah. Jelas ya? Sudah ya? Sudah ya? Jelas. Bentuk berikutnya. Yang kelima. Bentuk yang kelima adalah jam'ut taksir. Ini masih jamak juga. Jadi jamak itu ada 3. Pertama jamak mudzakkar salim, khusus laki-laki. Yang kedua jamak muannas salim, khusus perempuan. Ini jamak yang umum, jam'ut taksir. Iya, juga sama menunjukkan atas lebih dari 2, laki-laki atau perempuan. Lihat pengertiannya. Wa kullu min dalla ala aktsar minat naini au itnatain. Dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas 2 laki-laki atau 2 perempuan. Jadi dia bisa laki-laki, bisa saja apa? Perempuan. Bisa. Iya. Kalau jamak mudzakkar salim, ciri-cirinya waw dan nun, ya dan nun. Jamak muannas salim, ciri-cirinya alif dan ta. Kalau ini apa ciri-cirinya? Itu setelahnya perhatikan. Ma'atagoyurin fi surati mufradihi. Bersamaan dengan adanya perubahan dalam bentuk mufradnya. Itu saja ciri-cirinya. Karena dia tidak ada ketentuan khusus tambahannya, maka dia ditulis di kamus. Supaya antum paham, jadi di kamus itu kalau dia jamak taksir, tidak ada tambahan khusus. Kalau kata itu jamak taksir, di kamus misalnya, antum dapat kata rojul. Rojul. Kalau dia punya jamak taksir, dia ada ditulis huruf jim, baru rijal. Jim ini maksudnya jamaknya rijal. Jamak ini maksudnya adalah jamak taksirnya. Dia ditulis dalam kamus karena tidak ada tambahan khusus. Ciri-cirinya yang penting berubah dari bentuk mufradnya. Kapan berubah? Apakah hurufnya yang ditambah atau hurufnya yang dikurangi atau harokatnya yang berubah? Maka langsung bilang jamak taksir. Kan jamak cuma 3. Kalau jamak mudzakkar salim ada cirinya. Jamak muannas salim ada cirinya. Jamak taksir selain 2 itu. Dan berubah dalam bentuk mufradnya. Dia ditulis di kamus. Karena tidak ada bentuk khususnya ini. Ditulis di kamus. Paham kan? Misalnya antum mau cari tahu. Apa jamak taksirnya rojul? Pasti ada di kamus. Dia akan tulis lambang jim. Ini maksudnya jamak. Dan harus antum tahu jamak apa itu. Jamak taksir maksudnya. Bukan jamak mudzakkar salim. Bukan jamak muannas salim. Anda paham ini? Lihat. Rojul menjadi rijal. Berubah bentuk mufradnya? Berubah?
berubah. Pastikan ini jamak apa? Ini jamak taksir. Itu ciri-cirinya dia. Misalnya antum dapat kata yang tidak ada tambahan huruf, ya, asadun. Asadun, ini seekor singa. Tiba-tiba tertulis jim, ya, dengan huruf yang sama, tapi berubah harokatnya. Usudun. Asadun, usudun. Paham gak ini? Ini asadun, mufrad. Bentuk aslinya. Ini usudun adalah apa? Jamak. Jamak apa? Taksir. Dari mana ditahu jamak taksir? Berubah bentuk mufradnya. Itu cirinya dia. Paham kan? Untuk tahap dasar, mereka katakan bahwa untuk pemula, supaya dia tidak terlalu memikirkan yang banyak, bahwa jamak taksir itu lihat kamus untuk tahap dasar. Paham kan? Jamak taksir itu apa? Lihat kamus. Jelas kan? Karena dia memang ditulis di... Paham ini? Paham ya? Alhamdulillah. Berikutnya. Contoh dulu. Misal, contoh. Rojulun menjadi rijalun. Waladun menjadi auladun. Berubah bentuk mufradnya. Terakhir, yang keenam, ini yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Ada namanya al-asma'ul khamsah. Ini yang isim muthanna tadi. Ya, sengaja anak letakkan di hari ini ujungnya, kan ini terkait dengan pengertian isim mufrad. Isim mufrad kan bukan muthanna, sudah kita ambil. Bukan jamak, sudah kita ambil 3. Bukan asma'ul khamsah. Ini terakhir, supaya dipahami itu isim mufrad. Jadi isim mufrad tadi bukan muthanna itu. Bukan jamak yang 3 tadi. Bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannas salim, bukan jamak taksir. Itu isim mufrad. Yang ini yang terakhir. Bukan al-asmaul khamsah. Apa itu al-asmaul khamsah? Terjemahannya isim-isim yang 5. Ini sebenarnya dia isim mufrad. Cuman bentuknya yang khusus. Ada 5 kalau di buku dasar. Nanti ditambah 1 di buku ketiga nanti. Tambah 1, tapi 1 itu diperselisihkan. Apakah dia masuk di golongan ini atau tidak. Makanya kalau di buku dasar hanya dibilang 5. Hanya dibilang apa? 5. Al-asmaul khamsah. Wahia dia adalah abuka, akhuka, hamuka, huka, dumalin. Ini 5. Abuka yang menjadi asmaul khamsahnya bukan ka-nya. Abu. Kalau ka itu huruf lain lagi. Itu untuk memudahkan untuk dihafal supaya serentak. Ya, abu, aku, kamu, hu, du. Itulah asmaul khamsah. 5 itu. Ini yang disebut asmaul khamsah. Abu, aku, kamu, hu, du. Ini asmaul khamsah. Paham kan? Mudah saja. Karena dia bentuknya cuma sedikit, mudah dihafal. Kalau antum dapat dalam kitab abu, aku, kamu, hu, du, bilang ini asmaul khamsah. Paham kan? Cuma ini bentuk 5 ini, wawunya itu bisa diganti alif. Wawunya. Wawunya bisa diganti alif. Juga bisa diganti ya. Bisa diganti ya. Jadi, tidak selamanya abu. Bisa diganti alif. Dan bisa diganti ya juga. Jadi nanti kalau 5, karena bisa diganti dengan 3 huruf akhirnya, berarti 5 kali 3. Berapa jumlahnya semuanya? Jadi sebenarnya dia 15. Cuman dibilang 5 saja kalau pakai waw. Kalau pakai alif juga 5, pakai ya juga 5. Ini 3 huruf, waw, alif, ya. Kalau diganti, maka berubah bacaannya itu. Waw cocoknya dengan dhammah. Maka kalau dia ada, dibaca dhammah huruf sebelum waw. Abu. Paham kan? Alif cocoknya dengan fathah. Maka kalau waw diganti alif, sebelum alif langsung di fathah. Aba. Paham kan ini? Ya cocok dengan kasroh. Maka kalau waw itu ganti ya, maka sebelum ya di kasroh. Jadi ini huruf ba ini
bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Ko-nya ini bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Mim ini bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Ini huruf fa ini fu, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Du ini bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Tergantung huruf apa yang antum sambungkan. Paham kan? Coba. Jadi abu sambungan dengan alif. Hah? Iya. Wow. Paham kan? Aku. Ya. Iya, perhatikan apa yang disuruh sambung. Paham kan? Nah, aku sambung dengan ya. Hah? Wow. Alif. Hah? Baik. Hamu sambung dengan ya. Ya. Alif. Wow. Wow. Fu. Iya. Sambung dengan alif. Ya. Wow. Du. Sambung dengan alif. Hah? Alif. Hah? Apa? Da. Ya. Ya. Antum paham ini? Jadi dia bisa 5, tapi semuanya sebenarnya berapa? 15. Waw bisa jadi alif, bisa jadi apa? Iya. Kapan jadi waw? Kapan jadi alif? Kapan jadi ya? Tahap kedua nanti. Ada prosesnya. Ini namanya asmaul khamsah. Jelas berarti ya? Mudah ya? Ah, itu kata ka bisa diganti dengan yang lain. Karena kadang bukan Abu Ka, tapi Abu Bakrin, Abu Amr, Abu Zaid. Antum paham kan? Abu Yusuf. Antum paham ini? Hah? Kenapa kita apa? Masa namanya orang masuk rekaman, saya tidak. Tidak begitu. Iya. Iya. Maksudnya kenapa antum ketawa sekali kalau Abu Yusuf? Alhamdulillah. Jadi jelas antum paham ya? Yang penting abunya. Abu itu asmaul khamsah. Kata setelahnya bisa ganti-ganti. Dan sampai nanti antum bilang asmaul khamsah itu hanya abuka. Enggak. Kak ini disejajarkan begitu supaya mudah dihafal oleh pemula. Yang asmaul khamsahnya itu hanya yang pertama. Hanya kata pertamanya. Abu. Bisa aba. Bisa abi. Jelas? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu 6 jenis isim. Insya Allah besok itu kita selesaikan dan sudah bisa masuk pada fi'il juga besok. Iya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup karena memang saya rasa jelas ya. Tidak ada yang sama. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.